Halo, selamat pagi Sobat Kijang. Semoga kita diberi kesehatan. Salam sejahtera. Di sini saya akan praktek pemasangan lampu L-wire atau lampu hiasan dashboard untuk mobil-mobil mewah. Bolehlah mobil Kijang untuk dirubah jadi tampilannya lebih mudah. Oke, kita lanjut cara pemasangannya. Oke, ini adalah modul converter. Sengaja saya bungkus supaya tidak bising. Ini jack 12 volt, nanti kita potong, tidak digunakan. Dan ini lampu L-wire nya, saya sengaja beli warna biru supaya tampilan mobil lebih keren, karena mobil saya berwarna biru. Kita buka baut panel AC. Ada dua baut ya yang harus dibuka. Oke, setelah itu kita cabut lampu, kita putar bagian dalam, bisa menggunakan tang. Kalau sulit untuk membukanya, diputar sebelah kiri atau kanan sampai ke posisi lubang, lalu kita dorong di bagian sini sampai terlepas. Jadi untuk pemasangannya pun nanti juga dimasukkan ke sini lalu diputar. Pasang soket lampu indikator. Setelah itu kita potong jack, karena kita tidak menggunakan jack, langsung kita sambungkan ke lampu panel AC. Kemudian kita sambungkan kabel agar lebih panjang. Nah, sebaiknya untuk di bagian ini kita bisa pasangkan sekring 5 ampere pada bagian kutub positifnya, tapi kebetulan saya tidak menggunakannya. Mungkin besok akan saya koreksi lagi untuk memasang sekringnya. Untuk kabel kita sambungkan secara zigzag dan diberikan pelindung atau solasi. Bisa juga menggunakan sumi cup atau solasi bakar seperti yang saya gunakan. Fungsinya apa? Untuk menyambung dengan zigzag agar tidak terjadi short. Dan untuk ujung kabel yang kita sambung harus kita potong supaya tidak sambungan rapi dan tidak mengganggu kabel yang lain. Oke, kita potong lagi. Setelah kita ukur panjangannya, kita sambung lagi. Nah, ini terlihat sambungan zigzag ya. Dan setelah kita pelintir, kita bisa potong ujungnya lagi. Lalu solasi bakar atau semi cup kita bisa naikkan. Kemudian kita gunakan head gun untuk agar solasi bakar atau semi cup ini rapi. Nah, untuk modul konverternya saya pasang di sebelah sini karena saya rasa lebih aman dekat dengan sekring. Nanti sewaktu-waktu kita bisa perbaiki lagi pada saat pemasangan sekring susulan. Untuk kabel kita masukkan melalui jalur kabel bawah menuju panel dashboard bagian tengah yang ada panel AC nya yang sudah kita lepas tadi bagian lampunya. Kemudian kita siapkan avometer untuk mengukur kutub positif dan negatif pada lampu indikator AC di dashboard tengah. Nah, setelah kelihatan positifnya mana, kita tandai, kita potong, sambungkan kabel modul konverter ke bagian kabel positif ini. Positif ketemu positif ya, jangan sampai terbalik karena akibatnya akan fatal kalau terbalik.
Oke, kita sambungkan. Jangan lupa menggunakan semicup atau selesi bakar. Kita masukkan juga kabel indikator lampunya supaya lebih rapi dalam instalasinya dan lebih kencang. Kalau untuk menggunakan instalasi biasanya akan semakin lama isolasi tersebut akan tidak lengket lagi gitu. Jadi lebih aman menggunakan semicup. Kita sambung zigzag juga supaya tidak short seperti ini saat penyambungannya. Setelah kita sambungkan, jangan lupa untuk kabel yang bagian bawah ditekuknya ke bawah juga. Nah, seperti ini. Kalau kabel yang bagian atas boleh ketekuk ke bawah atau ke atas, karena jarak untuk kita memotongnya tadi lumayan jauh ya, jadi aman, tidak mungkin short. Setelah kita pelintir, lagi-lagi kita ujungnya harus dipotong supaya tidak berantakan atau tidak short ke mana-mana. Oke, kita rapikan lagi, kita masukkan semicupnya, dorong. Kita kebetulan karena power jauh, kita menggunakan korek bisa juga. Setelah kita bakar dan mengecil semicupnya rapi. Nah, kita tes lampu, kita hidupkan, nyalakan kontak, nyalakan lampu kotak. Nah, itu kalau udah nyala, kita tes L wire-nya, lampu L wire-nya apakah menyala semua atau tidak. Oke, ternyata menyala, tapi tidak begitu kelihatan ya, karena kondisi siang hari. Jadi sebenarnya ini menyala. Kita lepas lagi lampu, lalu kita masukkan pada lubang soket yang ada di panel AC. Putar kembali bagian soketnya, kita pasangkan skrup di bagian panel AC ini. Oke, setelah dipasangkan skrup, kita pasangkan lampu kembali dan jangan lupa dites kembali apakah nyala atau tidak. Oke, karena untuk lampu LED ini dia tidak bisa terbalik ya polaritasnya ya, positif negatifnya. Kemudian kita pasang dashboard. Untuk pemasangan dashboard dan pelepasan dashboard cukup mudah ya kalau untuk mobil Kijang ini. Hanya membuka beberapa baut dan soket-soket yang terhubung pada dashboard. Contohnya ini soket lampu, soket jam, dan soket jam kita pasangkan kembali. Soket pematik rokok kita pasangkan juga. Jangan lupa soket hazard dan soket-soket yang lain yang tersambung dengan dashboard. Termasuk soket fog lamp. Oke, setelah terpasang semua soket, kita bisa rapikan untuk pemasangan dashboardnya. Oke, setelah semua soket terpasang, kita rapikan dashboard dan kita tes apakah semua tombol aktif. Kita cek juga lampu atau jam yang ada di panel dashboard. Setelah selesai, kita pasangkan masing-masing skrup dashboard. Di atas sebelah kanan ini ada satu, di bawah setir sebelah kanan juga ada 2 skrup, sebelah kiri setir ada 1 skrup, dan di bagian bawah head unit ada 2 skrup.
Dan bagian dashboard sebelah kiri itu juga ada satu skrup bagian atas dan satu skrup bagian bawah. Dan jangan lupa untuk di dashboard ini ada pengait dashboardnya, itu juga dipasangkan skrupnya, ada dua. Setelah itu kita pasang double tip pada lampu L-wire. Fungsinya agar nanti pada saat terpasang pada sela-sela dashboard bisa terpasang kencang, tidak mudah lepas atau tidak masuk ke dalam atau keluar. Nah, di sini kita coba pasangkan pada sela-sela antara dashboard dengan bagian besi panel. Kita selipkan saja, pemasangan sangat mudah ya. Setelah kita kupas double tip, kita bisa masukkan ke sela-sela bagian dashboardnya. Nah, untuk mobil Kijang ini karena ada sela-sela yang terlalu lebar atau terlalu sempit, maka dibutuhkan double tip ini supaya tidak terlalu masuk ke dalam atau terlalu keluar untuk lampu L-wire-nya. Dan di sini kita pemasangan harus serapi mungkin ya. Jadi tinggi atau rendahnya lampu L-wire kita sesuaikan, kita masukkan perlahan. Nah, di bagian ini kita bisa cek ketinggiannya serapi mungkin ya, agar kelihatan lebih bagus pada saat dinyalakan nanti. Kalau ada bagian yang terlalu masuk ke dalam, dia akan terpotong atau tidak kelihatan menyala lampunya. Nah, maka kita harus serapi mungkin pemasangannya. Tinggi rendahnya di bagian samping kanan atau kiri ada tekukan. Nah, ini kita bisa gunakan tang potong atau gunting. Kita potong sedikit berbentuk segitiga supaya tekukan pada siku-siku lebih rapi dan tidak mengakibatkan neon L-wire putus. Karena apabila terlalu ditekuk, dia bisa saja putus. Nah, ini bagian samping sebelah kiri kita masukkan juga, kita rapikan lagi untuk bagian tekukannya mengikuti bentuk dashboard. Jadi apabila mobil dipasang di mobil-mobil lain juga bisa, seperti sela-sela lubang pada bagian dashboard. Kita bisa, apabila terlalu kencang, kita bisa menggunakan test pen atau obengin, kita congkel sedikit keluar atau ke dalam untuk lampu neonnya. Oke, sedikit lagi selesai, kita bisa rapikan lagi, kita cek-cek ulang lagi bagian mana yang kurang masuk ke dalam atau kurang keluar. Nah, bagian yang agak sulit memang yang bagian tekukan atau ada bagian melengkung seperti ini. Supaya tampilannya nanti bisa imbang, jadi kita harus lebih teliti. Oke, setelah selesai pasang double tip, kita cek ulang, lalu kita pasangkan panel AC, knob AC. Untuk Kijang saya ini Kijang tahun 97 ya. Nah, ini hasil untuk lampu L-wire nya pada saat sore hari
kebetulan saya pasangkan lampu kolong juga. Nah, ini tampilan pada saat sore hari ya. Nah, lebih keren kan? Dengan modal di bawah 50.000 kita bisa upgrade tampilan interior mobil menggunakan lampu L-wire ini.